Oke, langsung saja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Untuk langkah pertama, kita akan menyusun topologi jaringannya terlebih dahulu. Kita membutuhkan satu buah server, lalu kita juga membutuhkan satu buah switch dengan tipe 2950/24, dan yang terakhir kita membutuhkan 3 buah PC yang nantinya berfungsi sebagai klien. Lalu kita hubungkan piranti-piranti tersebut dengan menggunakan kabel. Kita tambahkan not terlebih dahulu agar tidak lupa. Untuk IP dari server yakni 172.16.10.1. Untuk PCA IP-nya 172.16.10.4 dan PCA ini nanti sebagai user A. Untuk PCB IP-nya 172.16.10.5 dan PCB ini nantinya sebagai user B. Dan untuk PCC IP-nya 172.16.10.6 dan PCC ini nantinya sebagai user C. Selanjutnya klik server, lalu pilih tab service, masuk ke opsi DNS. Kita hidupkan DNS service-nya terlebih dahulu, lalu tambahkan domain baru dengan nama server.com dan address-nya yakni 172.16.10.1, lalu klik add untuk menambahkan. Kita masuk ke opsi email, atur domain name-nya menjadi server.com. Lalu klik set. Kita tambahkan 3 user baru. Untuk user yang pertama yakni user A alias PCA dan passwordnya 123. Untuk user yang kedua yakni user B alias PCB dan passwordnya sama 123 dan kita klik icon tambah. Untuk yang terakhir yakni user C atau PCC dan passwordnya 123, lalu kita klik tambah. Masuk ke tab desktop, pilih IP configuration, atur IP address-nya menjadi 172.16.10.1. Subnet mask-nya kita klik saja, nanti otomatis akan terisi, dan default gateway-nya kita biarkan saja. Dan untuk DNS servernya kita isi 172.16.10.1. Lalu close saja. Kita akan melakukan konfigurasi IP pada masing-masing PC. Yang pertama adalah PC A. Lalu kita konfigurasikan juga pada PCB. Dan terakhir yakni PCC.
Setelah itu, kita akan melakukan checking pada web browser masing-masing PC. Jika setting yang kita lakukan tadi sudah benar, maka kita akan bisa mengakses domain yang telah kita buat tadi, yakni server.com. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi email pada masing-masing PC. Yang pertama adalah PC A. Lalu PC B, kita lakukan hal yang sama juga seperti PC A. Dan terakhir yakni di PC C. Langkah selanjutnya yakni kita akan melakukan proses filtering pada server. Masuk ke tab desktop, lalu pilih firewall. Untuk PC A, kita pilih action allow. Protokol yang kita pilih IP. Remote IP-nya kita isikan IP dari PC A atau user A. Dan untuk remote wildcard mask-nya 0.0.0.0. Lalu klik add. Untuk PC B sama, kita pilih action allow. Untuk remote IP-nya kita masukkan IP dari user B. Dan kita tambahkan. Lalu yang terakhir, kita akan melakukan blokir terhadap IP PC C atau user C dengan memilih action deny. Untuk remote IP-nya kita masukkan IP dari user C atau PC C dan kita klik tambah. Jangan lupa untuk mengaktifkan servisnya menjadi on. Kita akan mengecek apakah servis firewallnya sudah berjalan dengan benar dengan cara mengirimkan simple PDU dari PC ke server. Untuk PC A ke server successful, untuk PC B ke server successful, dan yang terakhir PC C ke server dan ternyata gagal karena kita melakukan atau memberikan action deny pada user C atau PC C.
Untuk memastikannya lagi, kita cek juga pada web browser dengan mengetikkan alamat DNS server.com pada PC A dan berhasil. Kita coba di web browser PC B, kita ketikkan alamat DNS-nya server.com dan berhasil karena kita melakukan atau memberikan action allow pada PC B. Dan yang terakhir, kita lakukan uji coba pada PC C dengan mengetikkan alamat DNS dan ternyata tidak terjadi apa-apa karena di sini kita memberikan action deny pada PC C atau user C.